makna kullu bid'atin dalalah pada firman Allah yang berbunyi wa ja'alna mimma'i kulla syai'in hayyin. Lafaz kulla di sini haruslah diterjemahkan dengan arti sebagian, sehingga ayat itu berarti kami ciptakan dari air sperma sebagian makhluk hidup. Karena Allah juga berfirman menceritakan tentang penciptaan jin dan iblis yang berbunyi khalaqtani min narin, artinya engkau Allah telah menciptakan aku iblis dari api. Dengan demikian ternyata lafaz kullu tidak dapat diterjemahkan secara mutlak dengan arti setiap atau semua. Sebagaimana umumnya jika merujuk ke dalam kamus bahasa Arab umum, karena hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian juga dengan arti hadis Nabi SAW, fa inna kulla bid'atin dalalah. Maka harus diartikan sesungguhnya sebagian dari bid'ah itu adalah sesat. Kulla di dalam hadis ini tidak dapat diartikan setiap bid'ah itu sesat, karena hadis ini juga muqayyad atau terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Artinya, barang siapa memulai menciptakan perbuatan baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Jadi jelas ada perbuatan baru yang diciptakan oleh orang-orang di zaman sekarang, tetapi dianggap baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijanjikan pahala bagi pencetusnya, serta tidak dikategorikan bid'ah dalalah. Sebagai contoh dari man sanna sunnatan hasanah, menciptakan perbuatan baik adalah saat Hajjaj bin Yusuf memprakarsai pengharakatan dari mashaf Al-Quran serta pembagian pada juz, rubu', makra dan lain-lain yang hingga kini lestari dan sangat bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Untuk lebih jelasnya, maka bid'ah itu dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Ada pemahaman bahwa hadis kullu bid'atin dalalah diartikan dengan sebagian bid'ah adalah sesat, yang contohnya: satu, adanya sebagian masyarakat yang secara kontinu bermain remi atau domino setelah pulang dari musalla, itu adalah bid'ah yang sesat. Adanya kalangan umat Islam yang menghadiri undangan Natalan, itu adalah bid'ah yang sesat. Adanya beberapa kelompok muslim yang memusuhi sesama muslim hanya karena berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah, furu'iyah, masalah fikih, ibadah dan muamalah. Padahal sama-sama mempunyai pegangan dalil Al-Quran atau hadis yang motifnya hanya karena merasa paling benar sendiri. Perilaku semacam ini dapat diidentifikasi sebagai bid'ah dalalah. Ada pula yang pemahaman yang mengatakan bahawa amalan baik yang termasuk ciptaan baru di dalam Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang sahih atau yang sharih, maka disebut sanna, menciptakan perbuatan baik. Contohnya, ada sekelompok orang yang mengatakan salat malam atau tahajud secara berjamaah setelah salat tarawih yang khusus dilakukan pada bulan Ramadan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh beraliran Wahabi Arab Saudi, semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Sudaisi Imam Masjidil Haram. Perilaku ini juga tergolong amalan bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dikategorikan sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Melaksanakan salat sunnah malam hari dengan berjamaah yang khusus dilakukan di bulan Ramadan adalah masalah ijtihadiyah yang tidak didapati tuntunannya secara langsung dari Nabi maupun dari ulama salaf, tetapi kini menjadi tradisi yang baik di Arab Saudi
dikatakan bidah hasanah karena masih adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan dasar pegangan, sekalipun tidak didapatkan secara sharih atau secara langsung, melainkan secara maknawiyah. Adanya ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan salat sunnah malam atau tahajud, dan adanya perintah menghidupkan malam di bulan Ramadan. Tetapi mengkhususkan salat sunnah malam atau tahajud di bulan Ramadan setelah salat tarawih dengan berjamaah di masjid adalah jelas perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan ulama salaf. Sekalipun demikian, masih dapat dikategorikan sebagai perilaku bid'ah hasanah. Demikian juga umat Islam yang melakukan tahlil atau kirim doa untuk mayit, melaksanakan perayaan Maulid Nabi, mengadakan istighasah dan lain-lain, termasuk bid'ah hasanah. Meskipun amalan-amalan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, namun masih terdapat dalil-dalil Al-Quran dan hadis, sekalipun secara maknawiyah. Contoh mudah tentang pembacaan tahlil, bahawa isi kegiatan tahlilan adalah surat Al-Ikhlas, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Amalan ini jelas-jelas adalah perintah Al-Quran dan hadis. Dalam kegiatan tahlilan juga membaca kalimat La ilaha illallah, Subhanallah, Astaghfirullah, membaca selawat kepada Nabi SAW yang jelas-jelas perintah Al-Quran dan hadis. Ada juga pembacaan doa yang disabdakan oleh Nabi, Ad-du'a'u mukhul ibadah, artinya doa adalah intisari ibadah. Yang jelas bahawa menghadiri majlis ta'lim atau majlis zikir serta memberikan jamuan kepada para tamu adalah perintah syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja mengemas amalan-amalan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan acara tahlilan di rumah-rumah penduduk adalah bid'ah, tetapi termasuk bid'ah yang dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Hal itu karena senada dengan salat sunnah malam berjamaah yang dilakukan dan dikhususkan di bulan Ramadan, yang kini menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Wahabi Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW dan para ulama salaf juga tidak pernah berdakwah lewat pemancar radio atau menerbitkan majalah dan buletin. Bahkan pada saat awal Islam berkembang, Nabi SAW pernah melarang penulisan apapun yang bersumber dari beliau selain penulisan Al-Quran, sebagaimana di dalam sabda Nabi, La taktub anni ghairal Quran, wa may yaktub anni ghairal Quran famhuhu, artinya jangan kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Sekalipun pada akhir perkembangan Islam, Nabi Muhammad SAW menghapus larangan tersebut dengan hadis Uktub li Abi Basyah, artinya tuliskanlah hadis untuk Abu Basyah. Jangan lupa like dan subscribe untuk menanti video berikutnya.